Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-12 mata kuliah struktur aljabar bersama saya Fitria Zana Kumala. Pada pertemuan ke-12 ini kita masih membahas materi tentang homomorfisme grup. Yang pertama, di sini kita bahas definisi. Peta atau image dari homomorfisme grup C yang memetakan grup G ke G aksen didefinisikan sebagai image C yang sama dengan CG yang sama dengan himpunan yang anggotanya adalah si A anggota dari G aksen, di mana A adalah anggota dari grup G. Jadi kita ingat di sini apabila ada grup G lalu dipetakan ke G aksen ya oleh pemetaan C, A yang merupakan anggota dari himpunan G ini dipetakan oleh pemetaan C ke si A ya yang merupakan anggota dari G aksen. Kumpulan semua peta dari elemen-elemen yang terdapat pada grup G tersebut, jika kita kumpulkan, maka himpunan tersebut disebut sebagai si G ya. Jadi si G ini bisa sama dengan G aksen, bisa juga merupakan subsetnya. Kita lihat definisi yang selanjutnya. Image C sama dengan si G sama dengan G aksen jika si tersebut bersifat surjektif. Sudah saya jelaskan tadi bahwa si G ini kemungkinannya ada dua ya. Bisa sama dengan G aksen, bisa juga merupakan subset dari G aksen. Jika si G tersebut sama dengan G aksen, maka si tersebut bersifat surjektif. Akan tetapi apabila si G itu tidak sama dengan G aksen ya, maka di sini si tersebut tidak surjektif. Selanjutnya untuk definisi yang ketiga di sini, misalkan fungsi C yang memetakan grup G ke G aksen ya. Bayangan inverse. Nah, ini ada istilah baru yaitu bayangan inverse ya. Bayangan inverse dari G aksen dinotasikan dengan C inverse G aksen sama dengan himpunan yang anggotanya adalah A yang merupakan anggota dari grup G, di mana si A adalah anggota dari G aksen. Selanjutnya akan kita bahas teorema ya. Jika C ini memetakan dari G ke G aksen adalah suatu homomorfisme grup, maka si G adalah subgrup dari G aksen. Akan kita buktikan teorema tersebut. Di sini kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Tulis diketahui C memetakan dari G ke G aksen merupakan homomorfisme grup. Lalu tuliskan apa yang akan dibuktikan ya. Di sini tuliskan akan dibuktikan bahwa si G ini subgrup dari G aksen. Kita ingat di sini jika kita akan membuktikan suatu himpunan adalah subgrup dari grup yang lain ya, maka ada tiga hal yang harus kita buktikan. Kita akan bahas satu persatu. Di sini kita harus buktikan bahwa si G tersebut bersifat tertutup di bawah operasi yang sama pada G aksen. Jadi di sini yang akan kita buktikan si G-nya itu tertutup. Oleh karena itu, kita ambil sebarang dua buah elemen yang terdapat pada si G. Kita ingat jika kita akan mengambil elemen dari suatu himpunan, maka kita harus ingat bentuk dari himpunan tersebut. Di sini G dipetakan ke G aksen ya. Oleh pemetaan C, maka A dipetakan ke si A ya. Lalu B dipetakan ke si B, C dipetakan ke si C, dan seterusnya. Nah, ini otomatis ketika kita ingin mengambil elemen pada si G, maka si G tersebut ya, tadi kemungkinannya ada dua ya, bisa sama dengan G aksen, bisa juga subset dari G aksen ya. Otomatis elemen dari si G itu bentuknya adalah seperti ini ya. Jika kita ambil dua buah elemen sebarang pada si G, di sini kita ambil si A dan si B ya. Setelah kita ambil sebarang dua buah elemen sebarang pada si G, maka di sini kita tahu nih bahwa karena C-nya tersebut adalah homomorfisme, maka jika kita kalikan kedua buah elemen yang kita ambil sebarang tersebut, yaitu si A dikali si B,
maka hasilnya akan sama dengan si A kali B ya. Nah, di sini kita tahu nih bahwa A dan B adalah anggota dari G ya. Karena G ini grup ya, otomatis G ini bersifat tertutup ya. Kita ingat sifat dari grup yaitu tertutup. Lalu operasi biner yang berlaku di dalamnya bersifat asosiatif, lalu memuat elemen identitas, dan grup tersebut memuat semua inverse dari elemennya ya. Nah, kita lihat di sini A dikali B itu anggota dari grup ya. Kenapa? Karena kita tahu nih, ketika kita ambil sebarang si A dan si B, maka pasti si A tersebut adalah peta dari A ya. Si B adalah peta dari B ya. Oleh karena itu A dan B pasti anggota dari G. Nah, karena G ini grup, ya pasti A dikali B juga ada di G. Kita lihat di sini, karena A dikali B ini juga ada di G, maka si A kali B juga pasti ada di si G. Mengapa? Ya karena A dikali B tersebut pasti dipetakan ya di sini ke si A dikali B. Oleh karena itu di sini ditulis si A dikali B itu pasti anggota dari si G. Karena kita ingat si G tersebut adalah himpunan ya semua peta dari si ya. Kita lihat di sini, kita bisa simpulkan karena si A dikali si B ini sama dengan si A dikali B, ini berdasarkan homomorfisme ya. Dan terbukti juga nih di sini si A dikali B ini ternyata juga ada di si G. Ya sudah, berarti di sini setiap kita ambil sebarang dua buah elemen di si G, maka hasil kalinya juga ada di si G. Oleh karena itu terbukti bahwa di sini si G tersebut tertutup di bawah operasi yang sama pada G aksen. Selanjutnya, setelah kita buktikan bahwa si G tersebut tertutup ya terhadap operasi yang sama dengan G aksen, maka selanjutnya yang kedua di sini kita akan buktikan bahwa elemen identitasnya juga termuat di si G. Kita misalkan E adalah elemen identitas dalam G. Di sini kita gambarkan ya, ada grup G, elemen identitasnya adalah E. G ini dipetakan ke G aksen. Nah, di sini otomatis oleh pemetaan si E tersebut dipetakan ke si E ya. Dan di sini E aksen adalah elemen identitas dalam G aksen. Nah, kita akan buktikan nih bahwa E aksen tersebut juga pasti ada di si G ya. Kita ambil dulu sebarang si A yang merupakan anggota dari si G ya. Lalu si A tersebut kita kalikan di sini si A dikalikan si E ya. Jadi di sini si A kita kalikan dengan si E. Karena si-nya tersebut adalah homomorfisme, maka kita bisa tulis di sini si A dikali si E itu sama dengan si A dikali E. Kita ingat suatu elemen dikalikan elemen identitasnya ya, di sini A, maka hasilnya pasti A itu sendiri. Nah, si A ini adalah anggota dari si G ya. Sehingga si A tersebut bisa kita tuliskan sebagai si A yang kita kalikan dengan elemen identitasnya ya. Karena si A ini ada di G aksen ya, otomatis nanti kita kalikan dengan E aksen. Selanjutnya kita kalikan nih si E dikalikan dengan si A. Karena si itu homomorfisme, maka di sini bisa kita tuliskan sebagai si E dikali A. Kita ingat elemen identitas dikalikan suatu elemen, maka hasilnya adalah elemen itu sendiri ya. Maka karena si A ini ada di G aksen, si A tersebut ya bisa dituliskan sebagai perkalian antara elemen identitasnya dan si A tersebut. Nah, di sini dengan menggunakan hukum kanselasi, maka bisa terlihat ya di sini si A dikali si E itu sama dengan si A dikali E aksen. Jika kita coret ya, maka di sini si E itu sama dengan E aksen. Begitu juga dengan yang bawah ini. Si E dikali si A itu sama dengan E aksen kali si A. Jika kita coret yang sebelah kanan, maka si E adalah sama dengan E aksen. Oleh karena itu di sini terbukti nih bahwa si E ya itu adalah E aksen.
Berarti artinya di sini si E tersebut termuat dalam si G. Selanjutnya, setelah kita buktikan bahwa si G itu tertutup dan memuat elemen identitas, maka yang ketiga di sini kita akan buktikan bahwa si G tersebut mengandung inverse dari setiap elemen pada si G. Kita ambil sebarang elemen di si G, yaitu si A, dan kita duga bahwa si A inverse ya, yang merupakan anggota dari si G, ini adalah inverse dari si A. Jika saya gambarkan di sini, ini G dipetakan ke G aksen oleh pemetaan C ya. Lalu di sini ada elemen A, B, C dan seterusnya. Di sini A dipetakan ke si A, B dipetakan ke si B, C dipetakan ke si C dan seterusnya. Kita akan buktikan ya bahwa setiap elemen di si G itu mempunyai inverse. Oleh karena itu di sini kita duga bahwa si A inverse ya yang merupakan anggota dari si G itu adalah inverse dari si A. Jika kita lihat di sini karena G ini grup ya, otomatis setiap elemen pada G itu mempunyai inverse. Inverse dari A adalah A inverse, inverse B adalah B inverse ya, inverse C adalah C inverse dan seterusnya ya. Di sini A inverse pasti dipetakan ke si A inverse ya oleh pemetaan C. B inverse juga dipetakan ke si B inverse. C inverse juga dipetakan ke si C inverse dan seterusnya. Nah, kita duga bahwa si A inverse ini adalah inverse dari si A. Kita akan buktikan nih apakah benar pendugaan kita ya. Karena si itu homomorfisme, maka jika kita kalikan si A dengan si A inverse, jadi kita kalikan nih si A dengan si A inverse, itu akan sama dengan si A dikali A inverse ya, karena si-nya ini homomorfisme ya. Kita tahu bahwa perkalian suatu elemen dengan inverse-nya itu sama dengan elemen identitasnya ya, sehingga di sini bisa kita tuliskan si E ya. Si E sendiri telah kita buktikan bahwa sama dengan E aksen ya, yang merupakan elemen identitas dari si G. Dan yang kedua di sini jika kita balik ya, si A inverse dikali si A, maka hasilnya adalah si A inverse kali A. Karena perkalian A inverse dengan A adalah elemen identitas, maka di sini ditulis si E. Nah, si E ini sama dengan E aksen ya, yang merupakan elemen identitas dari si G. Kita lihat di sini, karena si A dikali si A inverse itu akan sama dengan E aksen, dan si A inverse dikalikan si A itu juga sama dengan E aksen. Otomatis di sini benar bahwa si A inverse yang kita duga sebagai inverse dari si A itu merupakan inverse dari si A ya. Jadi benar pendugaan kita. Dengan kata lain di sini si G tersebut pasti memuat setiap inverse dari elemennya ya. Sehingga yang pertama, karena si G itu tertutup terhadap operasi yang sama pada G aksen. Yang kedua, si G itu memuat elemen identitas, yaitu si E ya, yang sama dengan E aksen. Dan yang ketiga, si G itu memuat semua inverse dari setiap elemen pada si G. Maka di sini kesimpulannya jelas terbukti bahwa si G tersebut adalah subgrup dari G aksen. Kita bahas teorema selanjutnya. Diberikan C yang memetakan dari G ke G aksen yang merupakan suatu homomorfisme grup. Yang pertama, jika E adalah elemen identitas dalam G, maka si E adalah elemen identitas E aksen dalam G aksen. Yang kedua, jika A adalah anggota dari grup, maka si A inverse itu sama dengan inverse dari si A. Yang ketiga, jika H adalah subgrup G, maka si H adalah subgrup dari G aksen. Yang keempat, jika K aksen adalah subgrup dari G aksen, maka si inverse K aksen adalah subgrup dari G. Kita akan buktikan satu persatu pernyataan-pernyataan tersebut. Yang pertama di sini diketahui C yang memetakan dari G ke G aksen ini suatu homomorfisme ya, dan
E-nya adalah elemen identitas dalam G. Yang kita akan buktikan adalah elemen identitas E aksen ini berada dalam G aksen. Nah, kita lihat di sini ilustrasinya, ini G aksen ya. Ini C. Nah, misalkan di sini E adalah kan elemen identitas dari G ya. Yang akan kita buktikan E aksen ini ada di G aksen. Nah, kita ambil nih sebarang elemen di si G. Si G ini ada di sini ya. Sehingga kita ambil di sini si A, maka si A yang kita ambil di himpunan si G tersebut akan sama dengan si A dikali E ya. Karena setiap elemen akan sama dengan perkalian antara elemen tersebut dengan elemen identitasnya ya. Sehingga di sini si A sama dengan si A dikali E. Karena si-nya homomorfisme, maka bisa kita pisah ya. Sama dengan si A dikali si E. Nah, di sini persamaan tersebut kita kalikan dengan inverse dari si A ya. Jadi di sini kita kalikan inverse dari si A, kita kalikan dengan ruas kirinya yaitu si A. Lalu di sini inverse dari si A kita kalikan juga dengan yang di ruas kanan yaitu si A dikali si E. Jika kita sederhanakan di sini si A ya, kita kalikan dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah elemen identitasnya ya. Karena elemen tersebut berada pada kodomennya ya otomatis elemen identitasnya adalah E aksen. Sedangkan yang di ruas kanan di sini sama ya, inverse dari si A dikalikan dengan si A ya, hasilnya pasti E aksen ya. Lalu kita tulis di sini inilah E aksen yang kita kalikan dengan si E. Sehingga di sini karena E aksen dikali si E itu adalah si E itu sendiri ya, sehingga terbukti bahwa E aksen itu sama dengan si E. Sehingga artinya apa? Ya pasti di sini E aksen tersebut termuat dalam G aksen. Jadi kesimpulannya si E tersebut adalah elemen identitas E aksen dalam G aksen. Sehingga yang pertama ini sudah bisa kita buktikan. Untuk yang kedua di sini tulis dulu apa yang diketahui ya. Si memetakan dari grup G ke G aksen yang merupakan suatu homomorfisme ya, dan A adalah anggota dari G. Akan kita buktikan bahwa si A inverse itu sama dengan inverse dari si A. Kita lihat di sini kita sudah membuktikan nih pembuktian yang pertama ya, bahwa E aksen itu sama dengan si E, sehingga kita bisa gunakan nih hasil dari pembuktian tersebut ya dalam pembuktian yang kedua ini. Ini G dipetakan ke G aksen oleh pemetaan si. Tadi E dipetakan ke si E ya, yang sama dengan E aksen. Lalu di sini karena si-nya tersebut homomorfisme, maka bisa kita tulis E aksen itu sama dengan si E ya, sama dengan si A dikali A inverse ya. Kenapa? Karena elemen identitas itu sama dengan perkalian antara suatu elemen dengan inverse-nya. Dan di sini bisa kita pisah nih perkaliannya, yaitu si A dikali si A inverse. Lalu di lain pihak kita tahu nih bahwa E aksen tersebut adalah perkalian setiap elemen di si G yaitu si A ya dengan inverse-nya ya. Inverse dari si A adalah inverse si A. Sehingga di sini karena dari yang pertama ini kita tahu E aksen ini sama dengan si A dikali si A inverse, dan yang kedua ini kita tahu bahwa E aksen adalah sama dengan si A dikali inverse dari si A ya, maka jelas nih bahwa terbukti si A inverse itu adalah sama dengan inverse dari si A. Ini menggunakan hukum kanselasi kiri. Lalu akan kita buktikan nih yang ketiga. Kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu si memetakan dari G ke G aksen adalah suatu homomorfisme grup ya, dan H adalah subgrup dari G. Jadi di sini ada himpunan H yang merupakan subgrup dari G. Ini pemetaannya adalah C ya. Nah, yang akan kita buktikan adalah si H ya adalah subgrup dari G aksen. Karena yang akan kita buktikan ya, yaitu si H adalah subgrup dari G aksen, maka
Seperti biasa kita buktikan 3 hal ya. Yang pertama kita buktikan bahwa si H tersebut yang akan kita buktikan adalah suatu subgrup dari G aksen ya. Itu tertutup di bawah operasi yang sama pada G aksen. Oleh karena itu kita ambil nih sebarang elemen pada si H. Karena si H ini terletak di kodomen, otomatis elemen yang kita ambil adalah si A dan si B. Nah, karena si tersebut homomorfisme, maka jika kita kalikan di sini si A dikali si B, maka hasilnya adalah si A dikali B ya. Kita tahu nih bahwa A dan B tersebut adalah elemen dari H ya. Nah, di sini A dan B adalah elemen dari H. Kita gambarkan di sini, inilah si A yang ada di si H ya, dan ini si B. H ini diketahui adalah subgrup dari G. Maka jelas ketika kita ambil sebarang dua buah elemen di H, maka hasil kalinya yaitu A dikali B juga pasti ada di H ya. Selanjutnya di sini karena hasil kalinya yaitu A dikali B itu adalah anggota dari H, maka si A dikali B juga pasti ada di si H. Kenapa? Karena si H ini adalah kumpulan semua peta dari himpunan H. Ya otomatis di sini jika A dikali B adalah anggota dari H, ya pasti si A dikali B juga pasti ada di si H. Kita lihat di sini, kita bisa simpulkan bahwa si A dikali si B itu sama dengan si A dikali B, di mana si A dikali B ini sudah terbukti merupakan anggota dari si H. Jadi ketika kita ambil sebarang dua buah elemen di si H, jika kita kalikan, maka hasilnya juga pasti ada di si H. Nah, terbukti bahwa si H tersebut tertutup ya di bawah operasi yang sama pada G aksen. Untuk yang kedua di sini kita juga akan membuktikan ya bahwa E aksen itu termuat di si H. Nah, kita ingat bahwa H tersebut adalah subgrup ya. Kita gambarkan dulu nih biar nggak bingung ya. Ini G aksen. Ini pemetaannya si ya. Ini ada subgrup dari G yaitu H. Di sini ada si H ya. Nah, H ini diketahui subgrup dari G. Ya otomatis karena H ini subgrup dari G, maka H pasti memuat elemen identitasnya yaitu E. Kita ingat bahwa elemen identitas itu tunggal ya. Jadi jika ini ada himpunan ya, ini ada subsetnya, maka pasti elemen identitas tersebut termuat dalam setiap subsetnya ya. Di sini dari pembuktian pertama kita kan tahu bahwa E aksen tersebut sama dengan si E ya. Sehingga jelas di sini E aksen tersebut adalah anggota dari si H. Di sini ada E ya. Karena H ini subgrup ya, maka otomatis di sini E tersebut dipetakan ke si E. Nah, sudah kita buktikan nih bahwa si E tersebut sama dengan E aksen, sehingga jelas E aksen tersebut anggota dari si H. Jadi di sini terbukti nih bahwa elemen identitasnya juga termuat di si H. Lalu yang ketiga, di sini kita akan buktikan juga bahwa si H tersebut memuat setiap inverse dari setiap elemen pada si H ya. Kita ambil sebarang elemen di si H yaitu si A, dan dari pembuktian yang kedua kita tahu bahwa si A inverse itu sama dengan inverse dari si A ya. Sehingga jelas di sini si A inverse itu adalah inverse dari si A. Karena ketiga hal tersebut bisa kita buktikan, yaitu si H-nya tertutup di bawah operasi yang sama dengan G aksen, yang kedua elemen identitasnya termuat pada si H, dan yang ketiga si H itu memuat seluruh inverse dari setiap elemen pada si H, maka kita bisa simpulkan bahwa si H tersebut adalah subgrup dari G aksen. Selanjutnya di sini kita akan buktikan yang keempat nih. Jika diketahui si yang memetakan dari G ke G aksen adalah homomorfisme dan K aksen adalah subgrup dari G aksen, yang akan kita buktikan adalah si inverse K aksen adalah subgrup dari G. Jadi kita tulis dulu di sini ya. Ini G aksen ya. Pemetaannya adalah si. Diketahui K aksen adalah subgrup dari G aksen. Ini K aksen ya. Subgrupnya G aksen,
Nah, yang harus kita buktikan bahwa si inverse K aksen ya, di sini ya letaknya, juga merupakan subgrup dari G. Jika tadi ya yang diketahui ada subgrup di domain, yang kita buktikan himpunan petanya adalah subgrup dari kodomainnya. Sedangkan sekarang dibalik nih, ada subgrup dari kodomainnya, akan kita buktikan bahwa himpunan prapetanya juga merupakan subgrup dari G. Oleh karena itu sama ya, kita akan buktikan satu persatu. Yang pertama akan kita buktikan bahwa si inverse K aksen itu tertutup di bawah operasi yang sama pada G. Kita ambil sebarang elemen di si inverse K aksen. Nah, ini kita perhatikan nih. Karena yang kita ambil adalah sebarang elemen pada si inverse K aksen, di mana si inverse K aksen ini kan ada di G ya. Otomatis elemen yang kita ambil adalah A dan B. Nah, di sini karena A dan B adalah anggota dari si inverse K aksen, maka pasti si A ada di K aksen ya. Ini ada A pasti dipetakan ke si A, dan B pasti dipetakan ke si B ya. Selanjutnya karena K aksen ini adalah subgrup dari G aksen, maka ya otomatis K tersebut bersifat tertutup ya terhadap operasi yang sama dengan G aksen. Sehingga jika kita punya elemen si A dan si B, maka hasil kalinya juga pasti ada di K aksen. Di sini juga ada si A dikali si B ya. Selanjutnya karena si itu homomorfisme, maka bisa kita tuliskan di sini, kita kalikan si A dikali si B itu sama dengan si A dikali B. Nah, karena si A dikali B ini anggota dari K aksen ya, pasti A dikali B adalah anggota dari si inverse K aksen. Nah, di sini terbukti nih, jika kita ambil sebarang elemen di si inverse K aksen yaitu A dan B, maka hasil kalinya yaitu A dan B juga termuat di si inverse K aksen. Kesimpulannya, si inverse K aksen itu tertutup di bawah operasi yang sama pada G. Setelah kita buktikan bahwa si inverse K aksen itu tertutup di bawah operasi yang sama pada G ya, yang kedua akan kita buktikan bahwa elemen identitasnya juga termuat di si inverse K aksen. Kita gambarkan dulu di sini, ini G, ini ada si inverse K aksen dipetakan ke G aksen ya. Di sini ada subgrupnya ya, yaitu K aksen. Nah, kita lihat di sini, kita akan buktikan bahwa E juga ada di sini ya. Karena K aksen ini subgrup dari G aksen, ya jelas elemen identitasnya juga ada di K aksen ya. Jadi E aksen ini termuat di K aksen. Dari pembuktian pertama kita tahu bahwa E aksen ini sama dengan si E. Sehingga terbukti di sini bahwa E tersebut berada pada si inverse K aksen. Artinya di sini elemen identitasnya termuat ya. Untuk yang ketiga, kita akan buktikan bahwa si inverse K aksen ini memuat semua inverse dari setiap elemen pada si inverse K aksen. Kita ambil sebarang elemen di sini ya, yaitu di si inverse K aksen, elemennya adalah A. Maka di sini kita duga nih bahwa inverse dari A yang kita ambil tersebut adalah A inverse ya. Kita lihat di sini karena A adalah anggota dari si inverse K aksen, maka si A itu pasti ada di K aksen ya. Nah, karena K aksen ini adalah subgrup dari G aksen, maka pasti K aksen tersebut memuat setiap elemen dari K aksen. Nah, tadi si A adalah elemen dari K aksen ya, otomatis inverse-nya yaitu inverse dari si A itu juga ada di K aksen. Nah, dari pembuktian yang kedua kita tahu nih bahwa si A inverse itu sama dengan inverse dari si A. Sehingga jelas di sini terbukti bahwa si A inverse adalah anggota dari K aksen. Karena si A inverse elemen dari K aksen, maka jelas ya yang ada di dalam kurung yaitu di sini A inverse itu anggota dari si inverse K aksen ya. Jadi terbukti bahwa si inverse K aksen ini adalah subgrup ya, karena memenuhi tiga hal tadi, yaitu si inverse K aksen itu tertutup terhadap operasi yang sama pada G, lalu memuat elemen identitas ya di sini E.
Lalu yang ketiga juga memuat semua elemen inverse ya, dari elemen pada si inverse K aksen. Sekian pertemuan ke-12 mata kuliah struktur aljabar. Kita bertemu lagi minggu depan di pertemuan ke-13. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.